Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam siaran Kebaktian Hari Sabat. Tetap tenang dan bersabat di rumah. Sebelum kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini Bapa, kami dapat berkumpul di rumah masing-masing atau dimanapun kami berada untuk berbakti dengan Bapa. Kiranya Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan kita, karena hati Tuhan penuh dengan kasih yang suci dan luar biasa. Marilah kita meninggikan nama-Nya dan mengakui kesucian dan kekudusan-Nya di dalam hidup kita. Kita nyanyikan Suci, 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 LPMI 3. Apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita boleh mengalami damai sejahtera-Nya. Duduklah dekat kaki Yesus dan dengarlah nasihat-nasihat penghiburan daripadanya. LPMI 74, duduk dekat kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus, di sana
kura-kuramu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah ku ceritakan yang Engkau menebusku. Tuhan kita layak dipuji dan disembah. Inilah masanya untuk kita memuji karena cinta dan berkat berlimpahnya kepada kita. Marilah kita terus memujinya dengan LPMI 138, Puji pada Tuhan. Berjalan sama murid-muridnya pergi Yerusalem. Dalam perjalanan mereka
Obatilah kami. Yesus tahu mereka sakit kusta di muka, di tangan, atau di kaki. Mereka mungkin tidak rasa apa-apa. Kaki mereka mungkin ada yang sudah potong, tapi mereka ini dapat rasa. Jari mereka mungkin ada terbakar, tapi mereka ini dapat rasa. Itu bukan turuk lagi kawan-kawan. Ada lagi turuk. Sama Yesus, orang ada yang sakit kusta, tidak boleh tinggal di kampung sama roda, macam COVID-19. Sebab orang boleh tatip cangkir, roda, orang dan orang lain. Orang-orang yang ada kusta pergi keluar dari kampung. Roda yang hantar makan dan cepat lari jauh. Kalau ada terdekat orang-orang kusta, mereka akan teriak, najis, dan cepat lari. 10 orang kusta ini sudah dengar Yesus. Dorang tahu Yesus boleh sembuhkan. Dorang mau Yesus sembuhkan dorang. Sebab itulah dorang panggil Yesus. Yesus mengasihi mereka dan Yesus mau tolong mereka. Yesus menegur mereka, tunjukkan diri pada imam di bait suci. Sebab zaman Yesus imam rasa sekumpul dapat yang terkena kusta. Imam juga kasih tunggu orang yang sudah sembuh. Orang-orang kusta buat apa yang Yesus urus dengan pergi jumpa imam. Dan masa mereka berjalan, ya, dengan karena sembuh. Luka-luka mereka semua hilang, kulit jadi cantik dan bersih. Mereka sudah rasa kaki mereka boleh berlari. Mereka berhenti untuk jumpa imam sebab mereka sudah boleh balik rumah. Yesus dan murid-murid dia tengok mereka. Tiba-tiba ada satu orang berhenti dan balik. Dia berteriak, apa dia cakap kawan-kawan? Najis, bukan kawan-kawan. Tapi dia teriak, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia lari dan jatuh di kaki Yesus. Dia berkata, Yesus kasih sembuh saya. Wow, Yesus senyum. Dia suka tengok orang sehat. Dan dia gembira. Itu orang cakap ke Natasha. Yesus tengok murid-muridnya dan berkata, aku tahu tadi ada 10 orang yang sakit dan sekarang sudah sembuh. Di mana yang 9? Dia bertanya. Yesus suka buat orang gembira. Dia suka dengar orang cakap terima kasih. Maka kita jadi seperti orang yang tadi suka terima kasih. Kita memuji Yesus dan ucap terima kasih. Terima kasih Yesus. Selalu ucap dengan Yesus. Terima kasih. Itu saja cerita hari ini. Bye bye.
Shalom, selamat sahabat kepada semua anggota gereja Seventh-day Adventist Mission Sabah yang tetap setia mengikuti rancangan Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah. Pagi hari Sabat ini kita tentunya bersyukur dan merasa bahagia karena kita dapat menikmati perhentian hari Sabat. Jadi pada kesempatan kali ini dalam pertemuan perbincangan Sekolah Sabat, pelajaran Sekolah Sabat bersama saya pada pagi hari ini. Apa kabar Pastor Jibil? Kabar baik Pastor, selamat Sabat. Selamat Sabat, puji Tuhan. Bagaimana Pastor Ferdinand, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Anda berdua sebagai narasumber pada Sabat hari ini untuk membahas satu tajuk yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Jadi sebelum kita mulai, Pastor Jibil mungkin boleh bawa kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di atas kerajaan Maha tinggi di sorga, terima kasih pada Sabat ini, kesempatan yang indah, Sabat yang mulia ini kami dapat bersama dan membahagikan firman Tuhan melalui perbincangan. Satu lagi tajuk dalam pelajaran Sekolah Sabat tentang penciptaan kejadian sebagai asas bahagian di dalam semua perkara yang Tuhan sudah mulakan. Terima kasih Tuhan akan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan terutama sekali rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih kerana menyediakan peluang bagi setiap kami mengerti rencana Tuhan yang indah ini. Terima kasih kerana sudah mendengar, menjawab doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Jibil sudah mengawali dengan doa pembuka sehingga kita boleh memiliki ingatan, pikiran yang sehat dan kesediaan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan melalui perbincangan Sekolah Sabat kali ini. Ya, baik kepada penonton di rumah, mari kita memuji Tuhan melalui mendengarkan perbincangan Sekolah Sabat yang akan kita ikuti bersama dengan kedua narasumber kita, Pastor Jibil dan juga Pastor Ferdinand, di mana mereka akan boleh membagikan pelajaran, boleh membagikan, mengungsikan, membahas ataupun menjawab beberapa isu yang kita akan tanyakan di dalam perbincangan Sekolah Sabat pada Sabat ini. Baik, Yesus pernah berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu kita boleh lihat di Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Nah, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, seandainya firman ini, firman Tuhan atau Alkitab ini menjadi dasar kehidupan kita, nah, apakah dasar di mana semua kitab suci dibina di atasnya? Jawabannya adalah terletak pada Kejadian, buku pertama dalam Alkitab, di mana ajaran-ajaran atau doktrin utama Alkitab bersumber pada kitab Kejadian yang adalah dasar ataupun fondasi bagi keseluruhan Alkitab. Ya, jadi untuk perbincangan kali ini kita mulai dengan satu pertanyaan, karena pembahasan kita pada Sabat kali ini adalah penciptaan kejadian sebagai asas ataupun fondasi bagian pertama. Jadi kita akan awali dengan sebuah pertanyaan di mana kita berhadapan dengan pertanyaan yang hebat-hebat, seperti pertanyaan para ahli falsafah.
Oke, pertanyaan para ahli falsafah yang hebat-hebat ataupun terbesar, yaitu mengenai siapakah kita dan dari mana kita datang dan mengapa kita ada di dunia ini. Jadi sudah tentu Alkitab boleh menjawabnya. Kalau kita lihat di ayat inti kita di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saya mulakan dengan Pastor Jibil. Kita perhatikan, kita berhadapan dengan pertanyaan yang hebat-hebat di dunia ketika ini. Bahwa mereka mengatakan, mereka bertanya bahwa siapa kita? Dari mana kita datang? Dan mengapa kita ada di dunia ini? Jadi mari biarkan Alkitab yang menjawabnya. Jadi silakan Pastor. Terima kasih Pastor Frankie sebagai moderator. Kita sudah mendengar tadi tentang ayat inti ataupun ayat hafalan kita, yaitu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita kaitkan pada mulanya itu, di mana pada mulanya? Kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, in the beginning, Tuhan, pada mulanya Tuhan menciptakan segalanya. Dan ayat Yohanes 1 ayat 1 hingga 4 itu mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah dijadikan dari segalanya. Jadi kalau kita balik di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Artinya semua kejadian itu termasuk kita. Kenapa kita wujud? Karena Tuhan jadikan kita. Dan inilah sejarah penciptaan manusia, bahwa Tuhan yang menjadikannya. Dan manusia dijadikan dari sesuatu yang ada. Dan tetapi pada masa yang sama Tuhan juga boleh menjadikan sesuatu daripada yang tidak ada. Dan selanjutnya di dalam perbincangan kita ini kita akan ketahui kemana arah kita, di mana tujuan kita selanjutnya. Terima kasih Pastor. Ya, puji Tuhan. Itulah kita dapati bahwa dasar penting ajaran tentang penciptaan dan Tuhan adalah pencipta itu sangat penting. Yes. Ya kan Pastor? Yeah. Mungkin Pastor Ferdinand boleh katakan beberapa hal lagi mengenai dengan pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Pastor Frankie. Apabila kita berkata tentang permulaan, yang mana menjawab soalan-soalan yang besar, soalan-soalan tentang asal-usul dan halat tuju. Dan apa peranan kita di dunia ini? Alkitab pada ayat yang pertama, Kejadian 1 ayat 1, menjawab semua persoalan itu. Alkitab menyatakan dengan jelas, pada mulanya Allah atau Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi permulaan bagi kita adalah Tuhan kita yang menciptakan. Jadi kalau kita bermula dengan Tuhan, maksudnya kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan untuk kita. Dan saya percaya apabila kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, kita akan dapat mendalami lebih dalam tentang penciptaan ini. Dan kita akan melihat bagaimana indahnya percaya bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Ya, saya setuju untuk Pastor Ferdinand. Jadi artinya bila kita melihat kepentingan dasar ini, maka kita tidak patut berkata ataupun berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah secara kebetulan. Saya rasa kita menolak pandangan seperti itu.
karena kita memiliki dasar. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini adalah kita berfokus kepada Alkitab atau firman Tuhan pada mulanya. Itulah yang perlu kita ketengahkan. Jadi saya lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut adalah karena kita berbicara tentang penciptaan, bila mana kita berbicara tentang penciptaan, maka ada awalnya dan ada akhirnya. Tetapi bagaimana Pastor Jibril? Apakah manusia itu diciptakan oleh tangan Tuhan atau apakah itu hasil evolusi seperti teori Darwin? Ya kan? Jadi bolehkah kita katakan yang Alkitab boleh memberi penjelasan sehingga asal-usul manusia dan teori evolusi itu dapat diterima? Terima kasih. Ya, silakan Pastor. Sekali lagi. Kalau sebab kita berdasarkan firman Tuhan sekarang, dan dari mulai itu adalah penciptaan, dan yang mencipta adalah Tuhan, dan Tuhan itu daripada mulanya. Jadi kalau yang bermula itu ada, yaitu pencipta kita, maka dasar kepercayaan kita di sana. Dan kita harus perkukuhkan dulu dasar kepercayaan itu. Seperti dalam Matius tadi, orang yang mendengar, menerima firman itu dan melakukannya, seperti dia bina rumah di dasar batu. Sebab dia kokoh. Kalau hujan, banjir datang, dia tidak akan rosak, tidak akan runtuh. Jadi kita di sini ialah memperkukuhkan dasar, memantapkan dasar kepercayaan kita dari penciptaan itu bermulanya. Sebab teori ini ada, teori evolusi ini ada. Evolution theory ini yang telah cuba mengelirukan manusia. Sebab manusia dalam teori evolusi ini mengatakan bahwa teori evolusi kita terjadi dalam penjelmaan, bukan karena penciptaan. Jadi oleh karena itu sangat penting kita ada dasar daripada firman Tuhan yang kita ini dicipta oleh seorang pencipta. Ada pencipta yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat penciptaan, di sini Tuhan mencipta. Adam dicipta dari tanah liat dan membentuknya menjadi manusia, dan Tuhan berfirman dalam Kejadian 1:26 bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Menurut gambarnya itu karakter. Dan dia mencipta manusia dari debu tanah, tanah liat itu, dan kemudian menghembuskan nafas yang hidup pada manusia itu, dan manusia itu terjadi. Jadi di sini adalah bukti fakta penciptaan di dalam firman Tuhan tentang penciptaan manusia, dan penciptaannya terus akan berlaku. Oleh karena nanti disebut di dalam hal keluarga itu, yaitu suami dan istri. Ini procreation, yaitu penciptaan manusia melahirkan anak karena hubungan suami dan istri. Dan itu adalah mukjizat dari Tuhan. Betul. Kenapa harus ada kelahiran? Kenapa terjadi pregnancy? Itu adalah penciptaan yang Tuhan yang melibatkan di sana dalam penciptaan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi artinya Alkitab dapat memberi keterangan ataupun penjelasan bahwa teori evolusi itu dan juga asal-usul penciptaan itu sangat jelas, ya kan, sangat jelas. Tetapi jangan kita terganggu dengan teori itu sehingga kepercayaan dasar kita itu jadi hilang, ya kan, jadi hilang. Jadi bagaimana Pak Ferdinand? Masih ada yang mau dikongsikan? Terima kasih. Kalau kita cakap tentang evolusi atau teori ini juga hanya teori, dan tidak ada orang yang betul-betul melihat dari dari seekor monyet menjadi manusia. Itu hanya teori. Dan untuk terima teori ini perlu percaya kepada semua bukti-bukti yang tiada orang yang melihat. Dan begitu juga dengan percaya kepada penciptaan,
ada yang beralasan tidak ada yang melihat Tuhan menciptakan. Tiada saksi mata, tiada bukti. Tetapi apa bukti yang kita perlukan menurut firman Tuhan adalah iman. Percaya bahwa Tuhanlah yang memulakan, Tuhanlah yang menciptakan. Oleh itu, apabila kita bandingkan dua teori ini, teori evolusi yang bergantung dengan kebijaksanaan manusia, dengan teori, bukan lagi teori tapi fakta daripada Alkitab yang menyatakan penciptaan diciptakan oleh Tuhan. Kalau saya lebih suka memilih untuk percaya bahwa Tuhan yang menciptakan. Amin. Bukan kita ini bukan dari monyet ya. Dari pelbagai proses evolusi yang akhirnya menjadi saya sekarang. Jadi kedua-duanya perlu iman, perlu percaya, dan lebih indah percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Terima kasih. Ya, sudah tentu kita terganggu dengan teori Darwin ini, sebab evolusi teistik ini adalah suatu kepercayaan bahwa Tuhan telah memulakan hidupan, tetapi kemudian membiarkan berubah sedikit demi sedikit dalam masa yang sangat lama dan menjadi apa? Menjadi tumbuhan dan hewan dan sebagainya. Jadi inilah teori yang kadang-kadang membingungkan pemahaman kita terhadap awal penciptaan itu. Jadi saya pikir yang saya mau katakan di sini lagi, dan saya setuju apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan saya perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan untuk melihat Minggu Penciptaan itu sebagai sesuatu yang tidak harafiah. Tidak harafiah ataupun literal. Sebagai metafora, perumpamaan, bahkan sebagai mitos. Jadi ini muncul setelah adanya teori evolusi Darwin, ya, yang menganggap bahwa telah menggunakan waktu yang lama untuk apa? Perkembangan kehidupan di planet bumi ini. Jadi Pastor Jibril, apakah yang diajarkan Alkitab ya? Apakah yang diajarkan Alkitab tentang hal ini? Dan mengapa hari-hari penciptaan dalam Kejadian 1 itu dapat dipahami sebagai hari harafiah, bukan kiasan? Literal. Iya, bukan literal. Ya, silakan. Ini sangat penting, dan saya memilih untuk percaya ini yang literal, yang harafiah ini, sebab dia berlaku sehingga sekarang. Kita lihat sebagai contoh, siang dan malam. Alkitab mengatakan siang, malam, kemudian satu hari. Sebab belum ada kiraan hari spesifik seperti hari Isnin, Selasa. Dia hanya siang dan malam. Dan sehingga hari ini dia berlaku siang dan malam. Besoknya siang malam juga. Besoknya siang malam. Jadi harafiah ataupun secara literal. Dan saya memilih untuk percaya ini sebab ada dasar yang kokoh. Dan kalau kita memilih teori evolusi ini yang berjuta tahun lamanya, bagaimana kita mengukur siang dan malam? Mungkin dia ukur siang dan malam, tetapi saya rasa tumbuhan kalau kita tutup dengan zinc ataupun canvas, untuk 1 hari, 2 hari, atau 3 hari tidak ada matahari, dia akan jadi putih. Jadi dalam proses ini, penciptaan ini dia 1 hari dan 6 hari lamanya. Dan disentuh tadi tentang teori evolusi ini, kenapa saya dan kebanyakan kita memilih tentang fakta ataupun kebenaran Alkitab tentang penciptaan, ialah oleh karena sudah terbukti. Dan kalau teori evolusi ini ada yang percaya dan berlaku, kenapa tidak ada yang menjadi? Yang jadi-jadian sekarang ini, daripada binatang, monyet, dari makhluk yang kecil kemudian membesar, tidak ada sudah jadi-jadi. Apakah teori evolusi ataupun evolution ini sudah stop? Tetapi dalam firman Tuhan, kita terus dalam creation ini, procreation ini tetap berlaku. Ya, kelahiran masih ada. Itu siang dan malam masih ada. Masih besok berlanjut masih sampai berlanjut sekarang ya. Itu betul. Ya, saya sangat setuju. Cuma inilah pengertian teori evolusi ini bermula dari benda kecil dan dengan waktu yang lama, sehingga benda yang kecil mulai mungkin dari
dari debu sekecil seperti debu pada neraca, dan bila itu dalam waktu yang lama dan dia berguling-guling di sana dan akhirnya menjadi suatu benda yang makin besar dan akhirnya jadi benda hidup. Maukah kita terima keberadaan ataupun keberadaan kita berada di dunia itu melalui dasar itu? Sudah tentu tidak, kan? Tapi kita dengan yakin bahwa Alkitab menjelaskan yang Tuhan hanya memberi, berfirman saja, maka semuanya ada. Tuhan itu. Nah, saya perhatikan di Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Roh Allah, dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Akan itu di awal Kejadian ayat 1 dan ayat yang kedua. Wah, dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada orang mempertanyakan itu, siapa nih Roh Allah melayang-layang di atas air? Lalu bila saya ambil penelitian bahwa Roh Allah yang melayang-layang di atas air itu bukan Roh Kudus saja, tetapi ketiga-tiga oknum itu sudah terlibat di dalam rencana penciptaan dan juga terlibat di dalam rencana penebusan. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada di awal penciptaan. Jadi kita sudah sangat memiliki dasar yang kokoh untuk itu berbanding dengan teori evolusi. Baik, kita perhatikan lagi. Mungkin Pastor Ferdinand, ada yang mau ditambahkan? Urutan penciptaan, hari-hari penciptaan ini bagaimana? Iya, saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa apabila Kejadian pasal 1 menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia menggunakan istilah, kalau dalam bahasa Ibrani, yom atau hari. Dan dalam konteks ini dia selalu digunakan dalam arti kata hari yang sebenar, literal, bukan hari yang panjang macam yang Pastor Jibril katakan tadi, tapi hari yang sebenar. Ada pagi, ada petang, siang, malam. Dan ini konsisten dengan sampai ke hari ini. Tuhan memeliharanya supaya kita mengikuti minggu penciptaan itu. Dan yang kita boleh perhatikan lagi daripada kajian ataupun penelitian grama dan bahasanya, dari dia menyatakan dengan jelas urutannya. Urutan hari itu, jadilah hari pertama, ke hari kedua, hari ketiga, sehingga hari yang ke-6 dan seterusnya hari Sabat pada hari yang ke-7. Jadi sangat jelas urutan ini dia tidak ditukar-tukar, dan ini adalah suatu pernyataan atau asas yang kita lihat ada di dalam bab yang pertama, Kejadian pasal 1. Jadi itu yang saya ingin kita ingat, hari yang sebenar. Satu lagi, Pastor. Silakan, Pastor. Saya baca pelajaran sekolah Sabat kita dan sangat menarik karena dia kaitkan dengan kajian saintis, di mana kedudukan bumi kita ini benar-benar tepat, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Itu sebabnya kalau dikaitkan dengan siang, malam itu dia konsisten. Kalau 24 jam itu dia konsisten. Sebab bumi berputar pada paksinya. Itu saja fenomena yang berlaku pada waktu satu hari. Jadi 24 jam itu kan. Jadi kedudukan bumi, planet ini, bumi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Dan itulah penciptaan, dan ini adalah bukti bahwa Tuhan itu begitu berkuasa dan sangat tahu tentang kedudukan bumi kita ini. Dan makhluk yang hidup, semua tumbuh-tumbuhan yang diciptakan dalam bumi ini sesuai dengan keadaan suhu. Walaupun sekarang ini berdosa, tetapi masih lagi kita lihat nilai-nilai penciptaan di dalam bumi kita. Baik, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penonton yang masih terus menikmati perbincangan Sekolah Sabat, kita memang setuju dan
kita memang nafikan penciptaan ke atas dunia ini bukanlah sekadar kiasan, tetapi ini adalah harfiah, ya, nyata berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi apa yang saya dapat lihat lagi di sini, Pastor Jibil, adalah sekarang ini Sabat hari ke-7 diserang habis-habisan, ya kan? Diserang habis-habisan oleh masyarakat sekuler ataupun oleh masyarakat keagamaan. Di negara Eropa, jadwal kerja perusahaan global kalendernya dirubah dengan menjadikan hari Senin itu sebagai hari pertama dalam minggu sebagai hari ke-7. Nah, di buku ensiklopedia Kepausan, dia mengatakan begini tentang perubahan iklim, menyebutkan bahwa Sabat hari ke-7 sebagai Sabat Yahudi dan mendorong dunia merayakan hari istirahat untuk mengurangi atau mengatasi global. Ini kita boleh lihat dari buku ensiklopedia Pope Francis Laudato Si Vatican City. Jadi ada apa-apa yang boleh mungkin dikongsikan dalam masalah apa kaitannya dengan mengurangi pemanasan global? Kita bersetuju tentang langkah-langkah untuk mengurangi pemanasan global. Dan Gereja Seventh Adventist AMNIA kita bersetuju secara keseluruhan untuk bekerja sama untuk menangani ini. Dan apapun yang kita mau lakukan selaras dengan apa yang disarankan. Dan sebenarnya ini adalah aktiviti manusia. Kenapa pemanasan global? Karena aktiviti manusia. Tentang hari-hari itu saya percaya tidak ada masalah berbakti pada hari yang ditentukan oleh Alkitab. Tidak mau dirubah pada satu hari tertentu, ataupun kepada penganut agama yang lain menunaikan kewajiban mereka untuk berbakti pada hari yang mereka percaya. Tetapi kalau dikaitkan secara langsung untuk menangani ataupun mengurangi pemanasan global, saya rasa ini tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab syarikat atau individu yang mengurangkan aktiviti penebangan pohon-pohon, di mana pohon ataupun pokok-pokok ini yang sebenarnya ini yang membantu dan proses sistem ekosistem kita. Namun Alkitab di dalam penciptaan ini kemuncaknya itu hari ke-7, hari Sabat. Dan ini jelas di dalam perkataan bahasa asli bahwa tidak ada perubahan. Kalau kita lihat fenomena alam pun dalam satu minggu itu tidak ada fenomena alam yang berubah dalam satu minggu. Tetapi dalam satu bulan ya kita ada fenomena alam yang berubah. Dalam satu tahun bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun, dan satu bulan mengelilingi bumi kita juga. Dan pada setiap hari itu fenomena alam ialah bumi berputar pada paksinya. Tapi dalam satu minggu tidak ada fenomena alam yang berlaku. Tetapi Tuhan telah memberi guide, petunjuk kepada kita siang dan malam, dan bagaimana mengiranya. Dan kita lihat di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab. Semuanya kiraan yang tepat daripada hari pertama itu di dalam bahasa aslinya, yaitu Yom itu satu hari, kiraannya kita tidak silap. Mungkin di Sabah ini ada kesilapan oleh karena pengiraannya. Hari satu itu hari Isnin. Isnin originalnya adalah dua. Telasa itu hari ketiga. Arba'ah itu hari keempat. Dan Khomsa itu hari kelima sebenarnya. Jadi kalau kita ikut kiraan originalnya, Ehad itu satu. Jadi Ahad itu adalah hari pertama. Hari pertama, yes. Dan Sabtu, Subota itu, apapun bahasa kita ialah Sabtu. Bahasa Rusia saya rasa Subota. Dan Sabti bahasa Arab artinya ke-7. Jadi tidak pernah berubah, walaupun kita ubah kalender kita, tetapi kiraan tetap sama dalam satu minggu itu. Terima kasih Pastor. Wah, luar biasa. Sangat jelas penjelasan dari Pastor Jibil. Itulah saudara dan saudari yang dikasih Tuhan,
kita sangat yakin atas dasar kepercayaan kita, penciptaan kita ini. So, saya pikir Pastor Ferdinand, bila kita berbicara tentang penciptaan, Pastor Jibril sudah nyatakan dengan detail dan jelas, sangat jelas tentang keadaan hari-hari penciptaan ini. Lalu penciptaan ini bila dihubung-kaitkan dengan Sabat, yaitu yang tertulis di hukum yang keempat. Jadi apakah hubungan penciptaan dengan hukum Allah yang keempat ini? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Dan bagaimana hal tersebut berkaitan juga dengan pekabaran 3 malaikat? Ya, silakan Pastor Ferdinand. Ya, terima kasih Pastor Frankie. Soalan yang sangat mendasar dalam bagi iman kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Apabila kita bercakap tentang hukum 10, hukum yang keempat, dalam 10 hukum itu hanya yang keempat ini sahaja yang diperdebatkan. Dan namun kita melihat bahwa Sabat itu, konsep Sabat itu masih diterima. Cuma bila Sabat itu yang menjadi persoalannya bagi kebanyakan orang. Jadi masing-masing percaya bahwa harus ada Sabat dalam satu minggu, harus ada hari di mana kita berbakti dan berhenti. Dan semuanya itu berasal daripada buku Kejadian, cerita penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Selesai segala yang ada di bumi ini, termasuklah manusia. Tapi hari yang ke-7 dia tidak mencipta apa-apa lagi, dan hari itu dinamakan sebagai Sabat, hari perhentian, di mana Tuhan sendiri berhenti dan menguduskannya. Hari Sabat, Dan dalam kemudiannya, pada sewaktu Tuhan menulis hukum itu pada batu untuk diberikan kepada Israel melalui Musa, dia katakan hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Sabat. Jadi ini merujuk kepada penciptaan. Tuhan mengingatkan manusia bahwa yang menciptakan manusia, semua isi dunia ini adalah Tuhan, dan dialah yang layak disembah. Dan apabila kita pergi kepada Wahyu, di mana kita katakan perkabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 7. Kita sekali lagi diingatkan tentang Dia yang menciptakan segala mata air, langit dan bumi. Dia mengingatkan kita kepada fakta ini, penciptaan, bahwa yang menciptakan kita, dunia ini adalah Tuhan. Dan apabila dunia ini semakin modern, manusia coba menepiskan ataupun manusia coba menafikan Tuhan adalah pencipta. Mereka mencari alternatif untuk menjelaskan kewujudan kita, sehingga wujudnya teori evolusi. Tetapi Tuhan di akhir zaman terus memperingatkan umatnya bahwa kita harus kembali kepada asal kita. Tuhan adalah pencipta kita, dan hanya di dalam Dia kita mempunyai pengharapan dan keselamatan. Jadi sampai di situ saja, Pastor. Silakan, terima Pastor. kasih. Saya sangat menarik ini Wahyu pasal 14 ini. Ayat 7, di mana dia mulakan bertakwa ataupun takutlah akan Allah. Di sini dia mulakan dan muliakanlah Dia. Karena apa? Karena sudah tiba waktu penghakimannya. Yang menghakim itu adalah yang pencipta tadi. Dan orang yang takut, orang yang menghormati, orang yang sujud, menyembah, artinya kita mengenal pasti, dan kita menghormati pencipta itu. Dan yang mencipta itu, kemuncak penciptaannya yaitu hari Sabat. Jadi kalau kita orang yang beriman, maka kita percaya pada penciptaan.
Kalau kita percaya pada penciptaan, kita percaya pada pencipta. Kalau kita percaya pada pencipta, kita percaya bahwa kemuncak penciptaan itu adalah hari Sabat. Dia berhenti, dia kuduskan, dan dia juga telah memberikan kita hari Sabat ini satu berkat bagi kita. Amin. Jadi saudara pemirsa yang di rumah, percayalah bahwa kita menyembah Tuhan yang ajaib, Maha Pencipta, dan dialah Tuhan yang kita sembah. Karena buktinya pernyataan dia adalah pencipta adalah pemberian Sabat itu. Jadi soal mau tahu bila hari Sabat itu, Pastor Jibril sudah jelaskan tadi, mudah saja. Jadi hari Isnin itu bukan hari pertama, tetapi itu sudah hari kedua. Jadi begitulah cara kita membaca perhitungan hari itu dalam satu hari. Itu sebabnya di dalam Alkitab menyatakan hari pertama minggu itulah hari keberapa? Itulah hari Ahad, hari pertama kan? Ahad, ya. Tapi hari Sabat itu jatuh pada hari ke-7. Jadi itulah cara kita mentafsir hari Sabat itu jatuh pada hari keberapa. Jadi jangan kita keliru. Baik saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, Pastor Ferdinand, Pastor Jibril, kita masih ada lagi yang mau satu pertanyaan lagi berkaitan dengan soal sekarang kita sudah mengerti, kita sudah percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sangat istimewa sekali. Jadi bolehkah Pastor katakan sesuatu, apakah kelebihan bagi kita sekarang? Kelebihan atau bezanya, kelebihan kita yang mengetahui bahwa kita ini diciptakan Tuhan, bukan berdasarkan teori evolusi, Pastor. Silakan. Terima kasih. Kelebihannya ialah kita ada pencipta. Dan penciptaan ini tidak berakhir. Sebab di dalam buku Wahyu ada lagi recreation-nya nanti. Penciptaan semula. Sebab dalam keadaan berdosa sekarang ini, kita lihat kematian, bunga akan layu, rumput akan layu, manusia akan mati. Tetapi tidak berakhir di situ. Sebab janji Tuhan yang tepat, yang benar, dia akan bagi kembali kehidupan kepada mereka yang percaya dengan dia. Percaya akan Tuhan dengan dia sebagai pencipta. Dan di dalam Wahyu ini sangat jelas. Terutama 2 bab yang terakhir dalam Wahyu. Sangat jelas apabila Tuhan telah menyatakan melalui hambanya, Yohanes yang kekasih, melihat di Pulau Patmos, bumi, langit, dan bumi yang baru. Karena langit, bumi yang pertama ini sudah berlalu. Dan Tuhan sudah gantikan. Inilah creation yang kita tunggu-tunggu. Yaitu semua kita akan diubah. Dari badan yang binasa kepada badan yang tidak binasa lagi. Dan itulah kelebihannya apabila kita percaya kepada Tuhan pencipta kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Pastor Ferdinand? Ya, sudah pasti kelebihan itu bagi saya adalah pengharapan. Kita mempunyai pengharapan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan penyakit, penuhi dengan kesengsaraan, dan pelbagai kesusahan, kita mempunyai pengharapan kerana kita tahu ini akan berlalu. Sebab kita percaya Tuhan telah menciptakan kita, dan kerana manusia memilih untuk berdosa, jatuh ke dalam dosa, maka apa yang kita alami sekarang ini terjadi. Tetapi kita juga mengetahui bahwa Tuhan telah memberi jalan keselamatan, yaitu kita telah ditebus dari kematian kekal ini apabila kita percaya kepada Tuhan kita, pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita tahu itu akan terjadi di masa depan. Dan kerana kita percaya hal-hal ini, kita terus pegang kepada pengharapan ini dan terus bertahan. Walau apapun terjadi pada kita di dunia ini, tapi kita percaya yang Tuhan akan mengakhiri semuanya ini dalam keadaan yang baik, bahkan yang terbaik untuk umat yang percaya kepadanya.
Jadi itu bagi saya adalah pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Betul. Terima kasih Pastor Jibil, Pastor Ferdinand. Kita sudah sampai di kemuncak perbincangan Sekolah Sabat. Sepertinya kita sudah membahas dengan poin-poin, mencapai kepada poin-poin yang penting. Jadi saya pikir saya mau membacakan kutipan Testimonies for the Church jilid 8 halaman 258. Dikatakan di sini, para pemikir besar jika tidak dibimbing oleh firman Allah akan menjadi bingung dalam upaya mereka untuk menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu, seperti yang Pastor Jibril sudah sebutkan tadi. Pencipta dan pekerjanya berada di luar jangkauan pemahaman mereka, dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam. Sejarah Alkitab dinyatakan tidak dapat dipercaya. Jadi mungkin ada komentar terakhir dari sesi ini. Silakan Pastor. Ya. Ada saja kecenderungan untuk memilih siapa yang mau dipercaya, dan itu terserah kepada setiap, sebab Tuhan beri kebebasan. Tetapi kalau kita memilih untuk percaya pada sesuatu, biarlah ada dasarnya. Ada dasarnya. Jadi bagi saya dan kita semua, kita memilih untuk percaya kepada Pencipta karena ada dasarnya. Jadi balik lagi kepada ayat yang permulaan itu, salah satu ayat dalam Matius itu, bahwa apabila, saya rasa ini dalam 7 ya, pasal 7. Kita percaya bahwa Alkitab ini, firman Tuhan ini sebagai batu. Betul. Dasar. Kita membina kepercayaan kita, kehidupan kita di batu ataupun dasar firman Tuhan. Amen. Supaya apapun yang datang di dalam kehidupan kita, kekeliruan, dan setan coba mengelirukan tentang Sabat dan penciptaan, kita sudah ada dasar yang kukuh yang kita boleh ambil, yaitu firman Tuhan. Amin. Pastor Ferdinand. Ya, terakhir dari saya, Pastor. Ya. Untuk pelajaran kita kali ini, kita dihidangkan dengan pilihan untuk percaya bahwa kita dijadikan dengan begitu mudah. Maksud saya dengan boleh difahami melalui firman Tuhan ini. Tuhan berfirman dan jadi, dan apabila manusia diciptakan, dia membentuk dan menghembus nafas hidup itu kepada kita. Dan dibandingkan dengan teori evolusi yang memakan masa yang begitu panjang dan begitu complicated, namun tidak ada juga yang menjadi saksi melihat semua itu terjadi. Bagi saya secara pribadi lebih mudah untuk menerima dan percaya, dan lebih bahagia, lebih berpengharapan. Amin. Menerima bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Amin. Yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Puji Tuhan. Terima kasih kepada kedua narasumber. Jadi para penonton di rumah, ingat bahwa kita diciptakan didasarkan atas firman Tuhan. Bukan apa kata teori Darwin ya, apa kata teori evolusi. Jadi sekalipun saudara pintar, bijaksana, ataupun pemikir yang hebat, tetapi kalau kita tidak dibimbing oleh firman Tuhan, kita tidak akan pernah mencapai pengertian terhadap penciptaan yang sebenarnya. Jadi saya sendiri, Pastor Ferdinand, Pastor Jibril, merasa bangga karena memiliki Tuhan Maha Pencipta yang ajaib. Dan kita diberi peringatan, kita ini adalah hasil penciptaan, itu diberi peringatan melalui Sabat. Jadi kita bangga karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi sampai di sini, terima kasih sekali lagi Pastor Ferdinand, Pastor Jibril, terima kasih atas perkongsian dan juga buah-buah pikiran yang sungguh hebat, karena saya percaya itu sudah tentu datangnya daripada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat mengerti. Bila kita belajar firman, kita merasa bahagia, dan kita diberkati dengan perbincangan Sekolah Sabat kali ini. Jadi kita akhiri dengan doa. Oke, minta kesediaan dari Pastor Ferdinand untuk doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa.
Maha besar Tuhan pencipta langit dan bumi, yang juga merencanakan dan melaksanakan penebusan keselamatan bagi manusia yang telah berdosa. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau kerana kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan Engkau memberikan pengharapan pada kami dalam mengharungi cabaran dan kesengsaraan yang ada di dunia ini. Dengan percaya bahwa Engkau adalah pencipta kami dan Engkau juga adalah juru selamat kami. Kami boleh terus bertahan dan terus mempunyai sukacita dalam segala keadaan kerana Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan untuk kami. Oleh itu Tuhan, pelihara kami, jaga kami supaya fikiran hati kami tidak menyimpang dan terus berdasar kepada firman Tuhan yang boleh diharapkan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua supaya terus teguh dalam iman dan terus dapat bersama-sama dengan Tuhan mempelajari firman Tuhan dan mengungsikan firman ini dalam kehidupan kami. Semua ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat hari Sabat semua. Saat ini saya akan membacakan bacaan persembahan kita pada Sabat ini yang bertajuk Ketika Persembahan Diterima. Dapatkah Tuhan dirasua oleh persepuluhan dan janji kita agar selalu memberikan perlindungan khusus, berkat-berkat dan menjawab doa-doa mereka yang setia memberi kepadanya? Meskipun Alkitab mengajarkan bahwa ketidaksetiaan kepada Tuhan dalam persepuluhan dan persembahan membawa kutuk, adalah juga jelas bahwa Dia tidak dapat memberkati mereka yang memberi sementara mereka tidak mempedulikan aspek-aspek lain yang diketahui dari kehendak-Nya. Mazmur 66 ayat 18 tertulis, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mahu mendengar, kata Daud. Salomo juga mengatakan di dalam Amsal 28 ayat 9 bahwa sesiapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum dalam semua hal, juga doanya adalah kekejian. Tuhan tidak tersentuh dengan amalan-amalan keagamaan, termasuk pengembalian persepuluhan dan memberikan janji. Ketika Tuhan tidak tersentuh dengan amalan-amalan keagamaan, termasuk pengembalian persepuluhan dan memberikan janji. Ketika pemberi memberi dari hati yang angkuh atau dengan keras kepala telah melanggar segala aspek lain dari kehendak-Nya. Tuhan tidak tersentuh dengan amalan-amalan keagamaan, termasuk pengembalian persepuluhan dan memberikan janji. Ketika pemberi memberi dari hati yang angkuh atau dengan keras kepala telah melanggar segala aspek lain dari kehendak-Nya. Yesaya 1 ayat 11 hingga 15. Namun dengan Alkitab mengatakan, Namun karena Alkitab mengatakan semua telah berbuat dosa di dalam Roma 3 ayat 23 dan wajar menerima kematian, bagaimana boleh persepuluhan dan persembahan seseorang yang berdosa boleh diterima Tuhan? Jawabannya ialah Kristus telah mati untuk membayar dosa-dosa kita di dalam Roma 6 ayat 23. Dan kepada mereka yang mengakui dosa mereka, mengakui bahwa mereka tidak dapat mengubah diri mereka sendiri, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalamnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Menyucikan adalah pekerjaan Roh Kudus untuk mengubah hati. Yehezkiel 36 ayat 26. Dan harus mendahului amalan ibadah. Ia sama pentingnya dengan pengampunan, karena tanpa pengampunan, orang yang berdosa akan terus-menerus berdosa. Penyucian itu
begitu penting sehingga kan buku Maleakhi mengatakan bahwa hanya dengan melalui pengalaman itu persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 2 hingga 4. Tuhan menerima persepuluhan dan persembahan hanya dari mereka yang menerima kematian Yesus sebagai ganti tempat mereka, mengakui dosa-dosa mereka, dan sentiasa memohon Roh Kudus untuk mengubah hati mereka. Buat masa ini, kita akan meminta ketua keluarga untuk memungut persembahan dari ahli-ahli keluarganya. Dan sementara ketua keluarga memungut persembahan, saya akan membacakan rayuan bacaan persembahan kita pada Sabat ini. Sementara Anda membawa persepuluhan dan janji Anda pada hari ini, ambillah waktu untuk mengakui dosa-dosa Anda dan meminta hati baru yang telah disucikan. Hanya apabila kita mengakui dosa-dosa kita dan meletakkannya di atas ilahi penanggung dosa, persembahan-persembahan kita akan menyenangkannya dan diterima olehnya. Saat ini kita akan membawakan persembahan kita di dalam doa dan saya akan memimpin kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan syurga, ketika kami memberikan persembahan kami pada hari ini, terimalah ia sepenuh hati kami dan ambillah ia, bersihkan ia dan sembuhkanlah ketidaksetiaan kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau setia mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam segala hal apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. War, conflict, natural disasters that continually strike our world, the plague of poverty, limited access to quality education, and the threat of COVID-19. Because of these, a great number of children are unsafe, unprotected, uneducated, neglected, abused, and hungry. Many are born without assurance of basic care or safety. These children are hurting, fearful, helpless as they continually suffer physically, emotionally, socially, and spiritually. What have we been doing to ease the pain and suffering of these children? What have you been doing? As being part of God's family and active members of the Seventh-day Adventist Church, we recognize the need to reach out to everyone in our society. As part of God's big family, we realize the need in reaching out to those children who have been forgotten and marginalized in the society. Along with the efforts in welcoming, helping, nurturing, and giving opportunity to those children, we can also become their advocates for God's love, His grace, and compassion through our most powerful way that we know, and that is through our praise. This year, the World Day of Prayer for At-Risk Children has been set on May 23rd. As God's loving family, I would like to invite each one of us to a very special way pray for our children. Let us pray for God's intervention over their lives and their circumstances. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਰੋ. Mari kita berdoa. Idalangin po natin ang ating mga anak sa panahong ito. សូមយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនៗកុមាររបស់យើង ให้เฮาอธิษฐานเพื่อเด็กน้อยของพวกเฮา Mari torang sombayang. আসুন আমরা আমাদের সারা বিশ্বের প্রতিটি শিশুদের জন্য প্রার্থনা. Mag-ampo ta alang sa atong mga kabataan. 让我们为我们的孩子祷告. Api-apagi daruan nengin nya kerem. Mai te halora sam balabari ki kwan sira I haloron special idane. आप सबसे दरखास्त है कि तमाम बच्चों के लिए खास दुआ करें. Xin hãy nhớ đến các em thiếu nhi trong lời cầu nguyện của quý ông bà anh chị. Mga kauturan, ginapangamay kamo nga mga muyo kita para sa mga kabataan sa sini nga mga tiun. நாங்கள் எல்லோரும் பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். Di mana yang masih sihir juga yang mereka punya adalah sedang budaya.
Marilah kita berdoa untuk anak-anak kita. ให้เรามาอธิษฐานเพื่อเด็กๆของเรานะคะ Together, we can make a difference in our children's lives. Let us begin by praying for them today. Hands to serve him, hands to serve him, let us lift our hands to God. Praying hands, praising hands, so let the work begin. When Jesus taught, when Jesus healed, he used his hands to bring God's care. Always gentle, always guiding, we are now his hands, his love to share. Hands to serve him, let us lift our hands to God. Praying hands, praising hands, so welcome in the King. The children came to him, he welcomed them with open arms. Words restoring, words forgiving, words that say no fear can cause us harm. Hands to serve him, let us lift our hands to God. Praying hands, praising hands, so welcome in the King. As Jesus washed disciples' feet, he told them, go and do the same. Be as humble, be as caring, be sweet and hands to lift his name. Hands to serve him, let us lift our hands to God. Praying hands, praising hands, so let the world begin. Hands to serve him now, with our whole heart. Hands to serve him, Lord, with our whole Para jemaat yang dikasihi dalam Kristus, yang ada di rumah, saya undang semua untuk berlutut dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Adil, pada sabat ini kami datang berlutut di hadirat-Mu. Kami memuji Engkau atas segala kebaikan dan kasih sayang yang Tuhan telah limpahkan untuk kami nikmati. Kami datang ke hadirat-Mu dengan mengakui segala kelemahan, kesalahan, kekasaran, kebencian, kelalaian, dan dosa yang telah kami lakukan, baik itu terjadi sesama kami manusia dan apalagi di hadapan Tuhan. Pada hari Sabat ini, kami datang memohon kepada Tuhan agar kami diampuni. Ya Tuhan, sementara kami berbakti pada jam khotbah ini, para jemaat yang ada di rumah
mungkin ada yang berada dalam keadaan kesedihan atau berduka pada saat ini atas sebab kehilangan ahli keluarga yang dikasihi. Ya Tuhan, berikanlah mereka roh penghiburan dari surga. Mungkin ada juga anggota gereja yang ada di rumah menderita sakit. Tuhan jamah dengan kuasa penyembuhan. Dan mungkin ada juga anggota-anggota yang berhadapan dengan kesan pandemik COVID-19 ini. Tuhan kuatkan semangat agar terus berpegang pada janji-janji Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan hari doa sedunia untuk kanak-kanak beresiko. Dan firman ini akan disampaikan oleh Puan Rosalind. Kiranya firman itu akan hidup, mengalir di dalam diri kami, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati semua anak-anak yang mendengarkan firman ini. Berkati juga para ibu bapa yang mendengarkan firman ini. Berkati semua golongan yang juga mendengarkan firman ini. Terpuji namamu. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Ayat inti kita pada sabat ini terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 14 hingga 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kiranya kita dapat berbakti di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Selamat Sabat kepada semua umat Tuhan dimanapun kamu berada pada saat ini. Sekali lagi kita bertemu dalam siaran kebaktian Tetap Tenang dan Bersabat di Rumah bersama Hope Media Sabah. Pada sabat ini, saya ingin berkongsi satu pelajaran yang bertajuk Hands to Serve Him, atau tangan untuk melayani Dia. Dan tajuk ini juga merupakan tema untuk hari istimewa yang dijadwalkan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-Kanak General Conference pada hari ini, yaitu 23 Mei 2020. Dan hari istimewa itu ialah Hari Doa Sedunia untuk Kanak-Kanak Berisiko. Hari doa istimewa ini membawa perhatian kita kepada ribuan kanak-kanak di seluruh dunia, dan termasuklah negara kita sendiri, yaitu kanak-kanak yang mengalami penderaan, pengabaian, pemerdagangan, dan banyak kesakitan lagi. Apa sebenarnya atau siapa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai kanak-kanak berisiko ini? Nah, bercakap tentang pandemik COVID-19, kita dinasihatkan untuk tidak membawa golongan berisiko ke tempat awam. 3 golongan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 ialah kanak-kanak, warga emas, dan mereka yang ada penyakit kronik. Mereka berisiko karena mereka mudah dijangkiti. Jadi, kanak-kanak berisiko ialah kanak-kanak yang mudah terdedah kepada bahaya,
berkemungkinan besar akan mengalami penderitaan, pengabaian, dan sebagainya, disebabkan oleh keadaan persekitaran atau lingkungan di mana kanak-kanak itu tinggal. Secara khusus, beberapa perkara yang dianggap boleh meletakkan kanak-kanak dalam keadaan berisiko, termasuklah masalah kemiskinan, cara hidup dan budaya masyarakat, penyalahgunaan dadah, dan masalah-masalah dalam keluarga. Menurut New Sabah Times 22 Mac 2012, kebanyakan pelaku kes dera kanak-kanak di Sabah adalah penagih dadah. Daily Express pada Oktober 2017 melaporkan statistik yang diperolehi oleh Jabatan Kebajikan Sosial Sabah yang menunjukkan bahwa pertambahan 10 kali ganda dalam bilangan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak di Sabah, dan itu antara 2014 sehingga tahun lepas 2019. 50% adalah kes membabitkan penderaan seksual fisikal kepada kanak-kanak, dan 30% adalah sumbang mahram dengan mangsa di bawah 18 tahun dan yang termuda adalah 3 tahun. Begitu ramai kanak-kanak dan orang muda di seluruh dunia menderita di tangan orang-orang di sekeliling mereka yang melakukan penderaan dan keganasan terhadap mereka. Dan itu bukanlah apa yang Yesus mahu. Sebaliknya, tangan Yesus adalah tangan yang penuh kasih. Yesus menghulurkan tangannya untuk semua umat manusia dan mati bagi kita di salib, agar kita boleh mendapat keselamatan kekal. Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 17 hingga 26. Dan itu adalah cerita mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kita boleh melihat cerita ini dalam 3 daripada buku Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Jelas sekali, kejadian ini telah diketahui di seluruh Galilea dan kawasan sekitarnya. Dan sehingga sekarang pun sudah lebih 2000 tahun kemudian, kita masih terpegun dengan kuasa message dan makna cerita ini. Ia merupakan satu cerita mengenai tangan. Mengenai tangan. 4 orang bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, yaitu menolong orang yang kelima, yaitu sahabat mereka. Cerita ini juga mengajukan beberapa persoalan dan memberikan beberapa cabaran dalam usaha kita untuk menolong kanak-kanak berisiko dimanapun mereka berada. Bagaimanakah orang-orang dalam cerita ini mampu bekerja sama? Mari kita baca bersama Lukas 5 ayat 17 dan 18. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dari setiap bandar di Galilea dan Yudea dan juga dari Yerusalem. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar, dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Yesus. Itu adalah bahagian awal daripada cerita tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Jikalau ada 5 orang atau lebih
dalam keluarga Anda yang sedang menonton saat ini, dan ada kanak-kanak yang bersama dengan Anda mungkin boleh membuat demo dengan ibu bapa, abang, kakak, mengambil sehelai kain besar seperti selimut dan mengangkat kanak-kanak di dalamnya. Sama seperti cerita tentang orang lumpuh ini. Jadi 4 orang memegang setiap penjuru selimut ini. Nah, kita sambung. 4 lelaki telah membawa kawan mereka yang lumpuh itu kepada Yesus. Dan mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Mereka melihat keperluan kawan mereka itu. Dia lumpuh dan tidak dapat berjalan. Mereka telah mendengar kabar tentang Yesus dan mereka percaya bahwa Yesus adalah jawaban untuk keperluan sahabat mereka itu. Mari kita renungkan beberapa soalan dan mari kita fikirkan bagaimana tangan-tangan kita sama-sama melayani keperluan kanak-kanak dan orang-orang muda yang menderita dan dalam bahaya. Sama ada di kampung atau di bandar, di tempat di mana kita tinggal. Orang lumpuh itu memerlukan pertolongan. Dia tidak dapat pergi kepada Yesus sendiri. Tapi adakah dia sendiri rela? Adakah dia gembira diangkat oleh kawan-kawannya? Atau mungkinkah dia marah dan berusaha keluar dari usungan itu? Ingat, kita hanya dapat menolong mereka yang mau ditolong. Persoalan seterusnya, adakah kelima-lima mereka memiliki iman percaya? Orang lumpuh itu dan kawan-kawannya percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan. Tapi mungkin saja ada di antara mereka yang agak ragu berbanding yang lain. Tapi saya percaya semua mereka setidak-tidaknya mempunyai sedikit rasa percaya bahwa Yesus boleh menolong. 4 orang yang mengusung tadi harus bekerja sama. Mereka harus mengangkat hujung tikar bahagian mereka masing-masing dan berjalan ke arah tujuan yang sama. Atau, satu lagi soalan untuk kita renungkan, atau adakah mereka berjalan ke arah yang berbeza? Mungkinkah mereka berdoa sebelum meninggalkan rumah sahabat mereka yang lumpuh tadi? Mungkinkah justru doa yang telah menyatukan mereka? Apakah yang terjadi? Lebih banyak soalan untuk kita renungkan. Apakah yang terjadi apabila ternyata ia lebih sukar daripada apa yang mereka bayangkan? Mari kita baca bersama. Lukas 5 ayat 19. Oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas bumbung rumah, lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Yesus. 4 lelaki tadi cuba membawa sahabat mereka masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di hadapan Yesus. Namun mereka mendapati bahwa tidak ada jalan masuk karena orang bersesak-sesak. Yesus sedang mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Mungkin ratusan orang mengikuti dia. Rumah itu dikelilingi ramai orang. Mari kita renungkan lagi beberapa soalan sebagai aplikasi untuk kita. 4 orang lelaki tadi sudah bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, tapi malangnya
Apabila sampai di tempat di mana Yesus berada, tiba-tiba rancangan mereka sepertinya mustahil untuk diteruskan. Bagaimanakah mereka dapat masuk untuk bertemu Yesus? Adakah kita, ini soalan aplikasi untuk kita, adakah kita pernah menghadapi situasi di mana pada mulanya sesuatu itu kelihatan mustahil? Adakah kita pernah menghadapi situasi sedemikian? Jika ada, apa tindakan kita? Salah seorang daripada mereka mendapat ide untuk naik ke atas bumbung rumah. Apa kira-kira pendapat yang lain mengenai ide itu? Mungkinkah itu hanya buang masa saja? Soalan aplikasi untuk kita. Adakah kita bersedia untuk mengubah pelan atau rancangan kita dan membuat sesuatu yang berbeza atau bahkan di luar kebiasaan? Adakah kita bersedia? Kita pikirkan. Sekarang mereka sudah berada di atas atau di bumbung rumah. Dan seorang lagi mendapat ide untuk membuka genting atau atap rumah itu. Apa tindak balas yang lain? Apa kira-kira perasaan orang yang lumpuh apabila dia diberitahu bahwa dia akan diturunkan melalui lubang dari atas bumbung? Dan mungkinkah ada di antara orang ramai di dalam rumah itu yang berkata, sementara dia diturunkan, mungkinkah ada yang berkata, wah, berani sungguh mereka merosakkan atap rumah ini. Apabila kita coba untuk menolong seseorang di kampung atau di bandar di mana kita tinggal, adakah kita pernah berhadapan dengan orang-orang yang berpendapat bahwa apa yang kita buat itu tidak akan berjaya dan hanya membuang masa? Walau apapun, mereka tetap bekerja sebagai satu pasukan, bekerja sama. Adakah mereka dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah yang menyatukan tindakan mereka? Keperluan yang sama, keperluan yang jelas kelihatan, dan keperluan yang disebabkan oleh kesakitan. Itulah yang mendorong mereka untuk bekerja sama dan menyatukan tindakan mereka. Bagaimana pula dengan kita? Berapa ramai yang menerima impak atau kesan daripada kesungguhan dan kerjasama tim ini? Kita terus kepada cerita ini. Ia merupakan satu kejutan. Bayangkan, tiba-tiba siling rumah pecah dan sisa-sisa habuk serta serpihan batu-batu kecil berjatuhan pada orang ramai yang duduk mengelilingi Yesus di dalam rumah itu. Adakah orang ramai berdiam diri? Coba bayangkan keadaan huru-hara yang terjadi. Tetapi jika kita baca ketiga-tiga cerita itu di dalam buku Matius, Markus, dan Lukas, kita akan melihat bahwa Yesus langsung tidak merasa risau dengan gangguan yang tidak disangka-sangka itu. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mudah menjadi gelisah dan runsing? Adakah kita bersedia untuk menerima gangguan di tengah-tengah pekerjaan kita demi untuk menolong seseorang? Yesus dikelilingi oleh para skeptik atau orang-orang yang kurang percaya. Adakah kita
termasuk golongan seperti itu. Yesus tidak melakukan mukjizat yang mungkin mereka jangkakan. Mungkin mereka menjangkakan bahwa Yesus akan terus menyembuhkan orang lumpuh itu. Sebaliknya, Yesus melakukan sesuatu yang jauh lebih mengagumkan. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Saudara, dosamu telah diampunkan." Hal itu jauh lebih berharga daripada penyembuhan fisikal semata-mata. Itu merupakan tiket untuk menjadi pulih bagi kerajaan surga. Pernahkah Anda terfikir apa yang Yesus sedang ajarkan kepada orang ramai semasa atap rumah itu tiba-tiba terbuka? Mari kita renungkan beberapa soalan lagi. Apakah yang Yesus lihat? Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, dan kata-kata itu diteruskan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman satu pasukan yang bekerja bersama-sama. Bolehkah kita menjadi satu pasukan seperti itu? Dan apakah hasil daripada kerjasama pasukan itu? Hasilnya, orang lumpuh tadi mengangkat tikar tempat dia berbaring, lalu pulang sambil memuji Allah. Dia tidak memerlukan lagi kawan-kawannya untuk mengusung atau mengangkat dia. Hasilnya adalah satu keajaiban, satu kehidupan yang dipulihkan. Siapa yang menjadi hairan dan kagum dengan hal itu? Ayat 26 mengatakan, semua orang tercengang dan memuji Allah. Perhatikan, apabila kita menyatukan tangan kita untuk berdoa, bekerja sama dalam satu rangkaian, maka seluruh kampung atau bandar akan terbangun dan memberi perhatian. Lukas 5 ayat 26. Mereka merasa takjub sambil berkata, pada hari ini kami telah menyaksikan hal yang ajaib. Bagaimanakah kita dapat menggunakan tangan kita untuk melayani Tuhan bagi kanak-kanak di kampung atau di bandar kita? Dalam Yesaya 49 ayat 14 mengatakan seperti ini. Tetapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan mempunyai rancangan yang besar bagi umatnya orang Israel. Tetapi mereka menyangka bahwa Tuhan telah melupakan janjinya kepada nenek moyang mereka. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa mereka tidak dapat memahami kedalaman dan keabadian kasih Tuhan kepada mereka. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 7 ayat 8 dan 9. Tuhan mengasihi kamu dan berpegang teguh pada sumpah yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah, Allah yang setia, yang berpegang teguh pada perjanjian dan menunjukkan rahmat-Nya terhadap orang yang mengasihinya, serta yang berpegang teguh pada perintah-perintah-Nya sampai beribu-ribu keturunan. Begitulah kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya. Sehingga selama-lamanya bekas paku pada tangan Kristus akan menjadi peringatan tentang kasih-Nya kepada orang berdosa.
Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang disusuinya dan tidak menyayangi anak daripada kandungannya? Ya, dia mungkin akan lupa, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Begitu indah kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Nah, sebagaimana Tuhan mempunyai rancangan yang besar bagi orang Israel, demikian juga rancangannya besar bagi kita pada hari ini. Rancangannya besar bagi kanak-kanak berisiko ini. Setiap satu adalah jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah Yesus Kristus. Mereka memerlukan doa dan pertolongan kita agar mereka boleh menggunakan sepenuhnya talenta pemberian Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam ayat 16 daripada Yesaya 49, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini merupakan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita. Nama kita adalah seperti tatu yang terukir di tempat di mana kita akan selalu dilindungi. Di mana? Di telapak tangan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sangat menghiburkan bagi semua kanak-kanak yang mengalami kesakitan dan penderitaan, dan penghiburan juga bagi kita yang prihatin terhadap keperitan hidup mereka. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang penuh kasih. Marilah kita menjadikan tangan kita ini seperti tangan Tuhan. Tetapi dengan norma baharu sekarang ini, kita tidak lagi menyatakan kasih dan kemesraan dengan bersalaman di antara satu sama lain. Tetapi kita boleh bersalaman dengan diri sendiri. Dan bila kita bersalaman dengan diri sendiri, kita terus mendoakan orang lain. Oleh kerana pergaulan kita semakin terhad, maka seharusnya lah kita semakin giat mendoakan satu sama lain agar kasih di antara kita semua tidak menjadi dingin. Kita satukan tangan kita masing-masing dan bina rangkaian doa. Berapa banyakkah tangan yang kita boleh bawa bersama untuk hari doa istimewa kali ini? Marilah kita memperkasakan kanak-kanak, remaja, golongan tua dan muda dalam keluarga kita untuk mendoakan kanak-kanak berisiko ini. Mungkin ada rakan-rakan yang tidak berpeluang menonton siaran ini. Sila kongsikan info mengenai hari doa sedunia untuk kanak-kanak berisiko ini melalui media sosial yang kamu ada. Apa yang perlu kita sebutkan dalam doa? Kita akan mendoakan perhubungan. Yang pertama, perhubungan. Supaya kita dapat membawa tangan-tangan untuk melayani melalui gereja-gereja dan organisasi dengan tujuan untuk mengubah hidup kanak-kanak dan situasi mereka. Yang kedua, kita juga mendoakan pembinaan kapasiti supaya kita membuka tangan-tangan kita untuk menerima latihan di bahagian perlindungan kanak-kanak. Yang ketiga, penggabungan tindakan, yaitu supaya kita boleh menggunakan tangan-tangan kita dalam perkhidmatan membantu dan mengurus tindakan yang sepakat bagi kanak-kanak
pada skala yang dapat menggandakan impak atau kesannya. Dan yang terakhir, pengaruh bandar, supaya rangkaian tangan-tangan kita dapat dilihat dan dikenali sebagai petugas yang dipercayai dan berpengaruh dan mempunyai perkongsian di bandar dan juga di peringkat nasional dengan pentadbiran jabatan yang berkuasa, sekolah-sekolah, NGO, dan kerajaan. Jadi mari kita sisihkan masa pada hari Sabat ini berdoa kepada Tuhan bersama keluarga kita mengenai perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi. Semoga kita semua diberkati sementara kita membawa keluarga kita bergabung dengan keluarga Gereja Seventh-day Adventist sedunia mendoakan kanak-kanak berisiko. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Adi Raidelson Isaac N. Benda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kerana Engkau telah mengirimkan anak-Mu Yesus bagi kami orang berdosa. Yesus telah membentangkan tangannya dan mati di kayu salib untuk kami. Tangan Yesus telah memberi kesembuhan, memberkati kanak-kanak, membasuh kaki murid-muridnya, menulis hukum kasih. Malah tangan Yesus juga disatukan untuk mendoakan murid-muridnya dan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Kami mohon kepadamu Bapa di surga, bekerjalah dalam hidup kami, tunjukkan bagaimana kami boleh menggunakan tangan-tangan kami dengan lebih baik untuk membantu melayani keperluan kanak-kanak yang dalam kesusahan, kerana mereka juga berhak mendapat kehidupan yang lebih baik. Bangkitkan semangat kami, penuhi kami dengan pengharapan, kuatkan komitmen kami, dan bantu kami untuk menghulurkan tangan-tangan kami supaya menjadi satu rangkaian yang erat bagi tujuan yang sama. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.我们行走